Dilaminating atau dikasih plastik itu kita lepas dulu, laminating atau plastiknya. Pembagian jam seperti ini, kemudian terdiri dari, pembagian, tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler dan juga jadwal pelajaran. Ini dalam satu semester, kalau satu semester itu ada 4, berarti kita juga ada 4. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, ada kabar gembira bagi teman-teman yang dulu telah lolos pretest PPG untuk tahun 2017, 2018, atau 2019 yang sampai saat ini masih tercacar dan belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG sampai saat ini. Ini ada surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi tertanggal 20 Juni tahun 2021 yang mana akan diadakan untuk seleksi administrasi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait untuk teman-teman yang lolos pretest PPG 2017, 18, dan 19 yang nanti akan mengikuti seleksi administrasi. Itu kira-kira berkas yang di-scan dan harus disiapkan serta di-upload di SIM PKB itu kira-kira apa saja. Nah, di sini sekaligus kita akan berikan contohnya. Makanya silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, jika kita melihat pada lampiran dari surat Dirjen GTK tentang pengumuman seleksi administrasi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 yang mana digunakan untuk pemenuhan kuota PPG dalam jabatan 2021, ini akan ditambah kuota yaitu untuk angkatan 3 susulan dan juga angkatan 4. Yang mana di sini jika kita sudah lolos seleksi akademik, kita akan mengikuti seleksi administrasi, maka kita harus memenuhi persyaratannya. Untuk persyaratan dalam seleksi administrasi sekaligus nanti persyaratan untuk bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2021, di sini semua nanti akan tercentang hijau semua ya. Jadi di sini teman-teman yang lolos seleksi akademik 2017, 18, 19, kalian berjuang di sini yaitu untuk lolos seleksi administrasi. Selanjutnya di sini biar bisa lolos seleksi administrasi ini harus memenuhi syaratnya. Syaratnya ini adalah apa? Yaitu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau guru yang di bawah naungan Kemdikbud ya, baik itu negeri maupun swasta, baik itu TK, SD, SMP maupun SMA atau SMK. Kemudian terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidikan dan kebudayaan ya. Kemudian memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai akhir tahun 2015. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia paling maksimal ini adalah 57 tahun, dihitung sampai dengan 31 Desember. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan berkelakuan baik. Selanjutnya untuk persyaratannya ini yang diupload itu apa? Yang harus diupload ini adalah pertama, hasil pinde atau scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi. Ya di sini kalau saya kemarin ini adalah yang asli ya. Kalau ada yang asli ya kita asli. Kalau misalkan berkas kita yang kita scan, ini tipsnya supaya nggak blur ya. Ini harus kita terbaca dengan baik. Pada saat di scan itu kita gunakan scanner yang asli ya. Kalau HP itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih baik ya lebih baik. Kemudian pada saat kita scan itu berkas kita, kalau misalkan ijazah misalkan ya, itu di dilaminating atau dikasih plastik itu kita lepas dulu laminating atau plastiknya. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk yang hasil scan ijazah itu nanti kita uploadnya adalah di sini. Kita uploadnya itu adalah pada bagian latar belakang pendidikan. Nah latar belakang pendidikan di sini pada seleksi administrasi latar belakang pendidikan itu adalah di sini
yaitu misalkan saya ini adalah di Universitas PGRI Madiun. Kita uploadnya di sini, atau ini kalau teman-teman dulu sudah upload di Dapodik, sudah diperbaharui, maka teman-teman itu akan langsung bisa masuk di sini ya, karena SIM PKB ini terkoneksi dengan Dapodik. Nah, kemudian yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Jadi kalau misalkan ada yang asli SK pengangkatan pertama yang asli, ini kita pakai yang asli. Kalau pakai asli ini kita tidak perlu minta legalisir ya. Asli kalau dilegalisir kan nggak boleh kan. Nah, kalau misalkan SK kita ternyata masih sekolah atau di bank misalkan ya, ini kita bisa pakai fotokopi tapi dilegalisir, atau mungkin kita bisa pergi ke bank untuk meminjam SK yang sedang sekolah, itu kita scan di situ kemudian kita pakai. Nanti untuk hasil pindah scan SK-nya itu nanti akan kita upload, yaitu pada bagian berkas pendukung. Nah, di sini di berkas pendukung ini adalah pindaian SK pengangkatan pertama. Nah, ini ya, kita kalau klik di sini akan melihat, tapi nggak akan saya lihat karena saya rasa untuk SK itu sama saja ya teman-teman. Kemudian berikutnya ini adalah kita itu upload hasil pindai atau scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir. Kalau misalkan teman-teman itu diterima di CPNS 2014 kemudian 2017 kalian menerima SK PNS, kemudian setelah itu kuliah lagi menerima SK lagi karena in passing misalkan, maka SK terakhir itu yang diupload. Nah, di sini kalau ada yang asli ini kita pakai yang asli. Kalau misalkan legal fotokopi, maka kita dilegalisir. Legalisirnya itu adalah seperti ini. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau BKD untuk ASN ya. Ini kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS. Kemudian guru ketua yayasan ya. Di sini untuk guru swasta atau di sekolah swasta, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk guru bukan ASN atau bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau diberi kewenangan. Nah, ini. Kemudian nanti kita uploadnya itu adalah ada pada di sini teman-teman. Nah, ini adalah kemarin SK pengangkatan terakhir, itu adalah yang ini ya. Ini SK pengangkatan terakhir kita upload di sini. Nanti jika telah disetujui akan seperti ini, akan masuk lihat berkas gitu ya. Kemudian SK pembagian tugas mengajar ya. Ini pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. SK bagian tugas mengajar ini dari 2019, 20 dan 2020-2021. Nanti teman-temannya itu akan uploadnya di sini. Pindaian SK bagian tugas. Ini kalau misalkan coba kita lihat, ini adalah nanti tampilannya. Ini sangat banyak ya. Kalau SK pembagian tugas mengajar ini terdiri dari banyak lembar teman-teman. Kemarin tuh saya ada sekitar 16 lembar ya. Kalau misalkan SK bagian tugas itu kan dibuat tiap semester ya. Jadi satu semester itu ada 4 lembar. Kalau 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Nah, di sini ada 16 lembar. Ini adalah untuk SK pembagian tugasnya. Ini adalah untuk SK pembagian tugas, itu terdiri dari penugasan guru. Kemudian juga terdiri dari pembagian jam seperti ini. Kemudian terdiri dari pembagian tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler dan juga jadwal pelajaran. Ini dalam satu semester. Kalau satu semester itu ada 4, berarti kita juga ada 4 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah pembagian tugas mengajar, ini hasil pindeskan surat izin dari atasan. Surat izin dari atasan ini kita minta izin kepada atasan. Karena teman-teman tinggal unduh di sini ya, tinggal unduh di sini, nanti diunduh kemudian diisi. Nah, diisi bahwa kalian itu boleh mengikuti PPG dalam jabatan. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk contoh surat izinnya. Kemudian berikutnya ini yang terakhir yang harus diupload, ini adalah hasil pindeskan fakta integritas dari calon mahasiswa PPG bahwa semua dokumen yang dikirim ini adalah benar. Nanti kita uploadnya adalah di sini pada bagian paling bawah fakta integritas. Coba kita cek. Nah, ini adalah
untuk contohnya dari fakta integritas. Nah, ini contoh fakta integritas saya. Ini semua diisi dengan jelas. Kemudian di sini kita bubuhi materai 10.000, nama dan NIP. Oke, seperti itu. Baiklah sobat semuanya, demikian informasi terkait tentang berkas yang harus diupload.